Perkenalkan, nama saya adalah Jeremy atau Nana Baban. Saya dari siswa kelas 9A akan membuat tugas video agama, yaitu berkhotbah selama 10 menit maupun lebih dari 10 menit. Oleh karena itu, tema yang akan saya bawakan dalam video kali ini tersebut adalah tentang perubahan. Sebelum masuk ke nuts-nya, kita harus mengetahui ini apa arti perubahan. Perubahan adalah di mana seseorang mengalami perilaku atau sikap yang berbeda dalam skala besar maupun skala kecil. Dan oleh sebab itu, nats yang akan saya bawakan pada hari ini ialah 2 Korintus 5 ayat 17. Saya akan membacakannya. Jika seseorang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa perubahan dimulai daripada diri sendiri. Oleh itu, nats yang akan saya bawakan ini ada memiliki 2 topik. Yang pertama, perubahan dari dalam hati. Perubahan yang paling penting bukan hanya sekedar dari penampilan, kebiasaan, atau gaya hidup, melainkan perubahan dari hati dan pikiran. Contohnya saja yang nyata kita lihat adalah Rasul Paulus. Nah, mengapa harus Rasul Paulus? Karena sebelum ia menjadi rasul, ia bernama Saulus. Nah, Saulus ini merupakan seorang pendosa yaitu dengan dosanya itu kayak membunuh umat Kristen yang pada zamannya itu. Namun ketika ia sedang membunuh para umat Kristen di kala itu, ada salah satu cahaya dari datang langit, cahaya langit yang membutakan mata si Saul. Setelah dibutakan oleh cahaya datang dari langit tersebut, ia mendengar suara Tuhan Yesus dan ia terbaring selama 3 hari dengan keadaan buta. Namun setelah dibutakan oleh cahaya yang dari datang langit tersebut, ia terbaring selama 3 hari totalnya dalam keadaan buta. Namun Tuhan menyuruh seorang bernama Ananias membawa Saulus ke kota Damsyik untuk berdoa kepada Tuhan, membaptis dan menjadikan si Saulus menjadi orang yang baik. Dan ketika itulah nama si Saulus berubah menjadi namanya Paulus, dan ia menjadi rasul yang memberitakan Injil kepada umat Yahudi maupun non-Yahudi. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semua bahwasanya kita tidak lagi meniru kepada pikiran dunia, melainkan oleh pembaharuan oleh iman. Dalam kata lain, contohnya seperti pohon yang tandus. Jika kita ingin menghidupkan pohon tersebut seperti pohon yang asli lah, yang hijau lah dan bermanfaat bagi semua, maka kita memerlukan air sebagai jawabannya. Nah, air tersebut itu dianggapkan sebagai iman kita. Jadi pohon tandus tersebut layaknya seperti kita yang sudah mengalami dosa, namun air seperti air baptisan yang menjadi jawaban. Tapi yang kedua adalah perubahan membutuhkan langkah yang kecil dan konsisten. Teman-teman sekalian yang saya kasihi, kita tahu bahwa untuk berubah merupakan yang sulit. Oleh karena itulah kita harus melakukan hal-hal yang kecil yang kita anggap sepele, padahal itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Contohnya saja jujur. Nah, mengapa saya memilih kata jujur? Karena jika kita ingin memerlukan hubungan yang baik, mesra, contohnya kepada keluarga, teman, dan sebagainya, kita perlu adanya namanya kejujuran. Nah, kenapa harus jujur kepada keluarga, teman, dan lainnya? Karena kejujuran dapat menimbulkan perdamaian yang besar. Contoh perdamaian besar ialah ketika contohnya orang tua
ayah dan ibu lah. Ketika mereka ingin menasihati anaknya, maka orang tua yang perlukan itu adalah kejujuran. Karena apa? Orang tua itu tahu bahwa kejujuran adalah salah satu kunci untuk menambahkan sebuah kondisi, atau lebih pahamnya kepada saudara lah. Ketika teman-teman kita ingin mendengar nasihat dari kita, contohnya seperti pengalaman, maka kita sebagai sahabat, contohnya saya dengan teman saya bernama si AA, maka saya itu harus bersikap jujur, ingin menceritakan pengalaman saya kepada si AA. Nah, contoh pengalamannya seperti bagaimana nih cara menjadi orang yang sukses, atau bagaimana nih cara hidup yang. Namun di balik itu semua ada dua musuh yang kita hadapi dalam perubahan. Contoh saja ketergesaan. Arti dari ketergesaan ini adalah ketika kita ingin hasil yang instan dan ingin cepat menyerah. Yang kedua ada kesunyian. Kita berpikir bahwa perubahan kecil kita anggap itu adalah hal yang tidak berarti. Lanjut lagi ke nats kedua, yaitu Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembuaran budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, tersebut kita diajarkan supaya untuk berubah oleh pembaharuan iman kita sendiri, dan bukan terpengaruh oleh dunia luar. Karena apa? Jika kita selalu mengikuti dunia luar, maka kita itu tidak tahu manakah kehendak yang baik. Contohnya saja kita kecanduan medsos. Nah, kalau dalam dunia nyata, kalau kita ada kecanduan media sosial, itu dalam diri kita itu sudah menganggap hal yang baik, padahal aslinya itu tidak berkenan kepada Allah. Namun ketika teman-teman menyadari sepertinya membaca Alkitab, menyadari di nat tersebut kita diajarkan untuk berubah oleh pembaruan budi kita sendiri, bukan oleh dunia nyata atau dipengaruhi oleh dunia nyata. Nah, mengapa kita tidak boleh terpengaruh oleh dunia luar? Karena contoh nyatanya yang kita dapat lihat adalah kecanduan medsos. Nah, kalau menurut kita pribadi sendiri, otak kita itu menghasilkan sebuah dopamin, yaitu sebuah kayak efek kecanduan. Nah, sehingga efek dopamin tersebut menganggap bahwasanya medsos itu adalah segala kunci utama, padahal seharusnya medsos itu bukan salah satu kunci utama dalam keberhasilan seseorang. Meskipun pada umumnya media sosial yang kita kenal ini banyak sekali manfaat-manfaatnya, bisa mencari informasi, bisa mencari secara informasi seperti cara masuk sekolah impian, universitas impian, atau profesi lainnya lah. Namun bukan hanya itu saja yang perlu kita gapaikan, tapi apa yang perlu kita gapaikan adalah tentang budi dan iman kita sendiri. Mengapa perlu hal begituan? Karena pada umumnya iman tanpa aksi itu adalah sebuah dongeng. Artinya contohnya gini aja, jika kita ingin meraih sebuah kesuksesan, kita perlu semestinya tentang iman. Nah, iman ini bukan seperti kayak pahala kita, tapi cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan, semoga cita-cita yang ingin kita gapai itu berhasil. Jadi meskipun iman itu harus ada, kita harus dibarengi dengan keseimbangan. Jadi bukan hanya iman saja yang berdiri teguh, tetapi juga pada pengharapan kita. Contoh saja, jika kita ada pengharapan nih, mau jadi seorang dokter lah. Nah, kita itu perlu yang namanya belajar IPA dengan nilai komplit, dan kita harus membutuhkan yang namanya namun apa yang dimaksud supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang kepada Allah dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Artinya tuh jika adanya kita dengan berubah, maka kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang sebenarnya. Contohnya saja nih, saya ingin menghasilkan uang, namun dalam pikiran saya itu saya tidak mau namanya bermain judi online. Nah, dari pikiran tersebut itu bisa disimpulkan bahwasanya iman itu telah memperbaharui kehidupan kita seperti apa yang baik kepada Allah dan yang berkenan kepada. Namun teman-teman kita semua, saya tahu bahwasanya berubah ke dalam jalan yang benar itu agak cukup sulit, karena pada dasarnya menuju perubahan itu ada mencakup beberapa bagian. Namun yang saya perlu ketahui itu ada cuma dua, yaitu tentang disiplin dan konsisten. Dalam arti konsisten tersebut yaitu seberapa sering kita melakukan dan seberapa teguh kita melakukan kegiatan tersebut. Namun dalam arti disiplin, seberapa sering kita terbaik atau baik dalam mengatur apa yang kita lakukan tersebut. Jadi untuk menuju sebuah perubahan itu membutuhkan dua sifat, yaitu sifat konsisten dan disiplin. Jadi untuk ibu guru dan teman-teman sekalian semuanya, maafkan jika ada kesalahan kata-kata yang saya sampaikan dalam pembuatan video khotbah ini, dan maafkan juga jika ada kata-kata saya yang kurang mengerti buat ibu guru. Jadikanlah itu sebagai untuk pelajaran aku, supaya aku bisa menjadi pembicara yang lebih baik. Terima kasih.